Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الطلاب رحمني ورحمكم الله، كيف حالكم الآن في البيت؟ لعلكم بخير ولعلكم على تقوى الله جل وعلا. Ya ikhwani ya thalaba rahimani wa rahimakumullah. At-taqwa ya thalaba. Usikum bi nafsi bi taqwallahi jalla wa ala. At-taqwa laysa fi ma'ali faqat. At-taqwa laysa fi ma'ali faqat. Antum al-an fi buyutikum wattaqullaha haitsu ma kuntum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Sehingga dimanapun kalian berada, wajib bagi kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai malah, jangan sampai ketika antum semua di rumah-rumah kalian saat ini, seperti saat ini, ketika tidak di pesantren ini, kalian meninggalkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama melaksanakan, menegakkan sholat pada waktunya dan berjamaah di masjid bagi kalian seorang laki-laki. Karena terkadang banyak kita temui ya ikhwan, ya thalaba ya ahibati fillah, banyak kita temukan para santri tullabul jamaah, mereka bertakwa hanya ketika mereka di pesantren saja. Mereka hanya bertakwa ketika ada di pesantren bersama ustaz-ustaz mereka, ma'asatidun, dan bersama musyrik-musyrik mereka. Walakin
ketika hina fi buyutihim, ketika di dalam rumah-rumah mereka, kembali yarji fi buyutihim, yarji ila buyutihim, kembali ke rumah mereka, fa taraku at-taqwa, mereka meninggalkan takwa. Banyak yang kemudian melupakan sholat 5 waktu, karena banyak sibuk dengan main game atau bermain dengan teman-temannya, begadang misalnya, bermain dengan teman-temannya, mereka jauh dari agama. Beliau dan narju minkum, ya ikhwani ya ahibba ya talaba rahimani wa rahimah. Saya berharap pada kalian, ya, ketika kalian di rumah ini saatnya kalian membuktikan bahwa kalian ini apa? Bukan santri abal-abal, bukan santri abal-abal, bukan santri yang ketika hanya di pesantren saja, bukan santri yang hanya ada alim di pesantren, tapi benar-benar seorang santri sejati. Santri sejati adalah santri yang dimanapun saja mereka seorang santri. Mereka seorang ibadur rahman, mereka hamba-hamba Allah. Ya, dimanapun saja mereka berada, inilah yang disebut santri sejati. Mereka bertakwa di pesantren, mereka bertakwa di jalan raya, mereka bertakwa di rumah, mereka melaksanakan sholat berjamaah di masjid di pesantren, mereka melaksanakan sholat berjamaah di masjid di rumah. Ya, mereka melaksanakan membaca Al-Quran di rumah. Tidak hanya di pesantren, mereka menghafalkan yahfazul Quran di buyuti. Mereka menghafal Al-Quran di rumah-rumah. Jadi menghafal Al-Quran tidak hanya di pesantrennya, ya, itu lah, ya abna'i wa ahibati rahimani wa rahimakumullah. Mereka tidak hanya di pesantren, mereka menjadi orang alim, ya, seorang yang baik, remaja yang baik, tidak hanya di pesantren saja, tapi dimanapun juga mereka berada, mereka akan menjadi orang yang baik. Jadi marilah di musim di rumah ini, pelajaran jauh-jauh ini, ini kalian buktikan gitu kepada orang tua kalian bahwa kalian bukan santri abal-abal, ya, yang hanya baik ketika di pesantren, tapi di rumah kalian menjadi jauh dari adab dan sikap seorang santri. Ini suatu hal yang sangat memalukan. Bagaimana seorang santri ketika di pesantren dia bangun pagi jam 4 misalnya, kemudian melaksanakan sholat ke masjid misalnya. Walakin kemudian apa? Akan tapi ketika di rumah dia terlambat sholat subuh, bangun siang, ya, malas untuk bersolat, melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ini suatu hal yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang santri. Melihat dan narsumikum, ya, ini antum senantiasa menjaga keistiqomahan, ya, diri kalian di semua. Dengan sebagaimana hadis dalam hadis yang sering kita baca, Fauzi yang Rasulullah, seorang sahabat meminta nasihat kepada Rasulullah. Nasihati aku ya Rasulullah.
Maka Rasulullah SAW bersabda, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Dikatakanlah kalian beriman kepada Allah, kemudian istiqomah di jalan-jalan ini. Ya, terus di jalan-jalan ini. Nah, ini suatu yang penting, bukan hanya beriman saat ini, tapi beristiqomah itu suatu hal yang sangat penting bagi kita semua. Karena kita walaupun kalian masih remaja, ya tidak mesti seorang remaja itu mati setelah orang tuanya, tidak mesti. Berapa banyak dari teman-teman kita ya yang kemudian meninggal ketika mereka mati dalam keadaan muda. Sehingga wasiat yang sangat penting bagi kita beristiqomah. Beristiqomah suatu hal yang sangat penting bagi kita. Ya. Malihada nastamir fi darsina. Kita lanjutkan pada pelajaran kita. Fima fi limana ya. Nakhtar manhaj salaf. Mengapa kita harus bermanhaj salafi? Sebagaimana tadi kembali kepada persoalan yang pertama, bahwa beristiqomah di jalan-jalan agama yang benar ini bukan suatu hal yang mudah. Sehingga dalam hadis Irbad bin Sariyah Rasulullah SAW, Irbad bin Sariyah, dia bertanya, dia meminta nasihat kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, wa'adana Rasulullah SAW yawman ba'da sholatil fardh. Rasulullah pada suatu hari memberikan nasihat kepada kita, ya, suatu nasihat yang sangat menyentuh hati. Nah, bisa meneteskan air mata. Sehingga seseorang mengatakan ini seakan-akan inna hadhi mau'idhatun muwadda'in. Ini seakan-akan nasihat yang terakhir. Famada ta'hadu ilayna ya Rasulullah. Maka apa yang mau ikatkan kami, janjikan kami ya Rasulullah, yang harus kami lakukan itu apa? Maka Rasulullah bersabda, usikum bi nafsi bi taqwallahi bizwas sam'i wat ta'ah wa in abdun habashi. Aku berwasiat pada kalian bertakwa kepada Allah dengan sam'a wa ta'ah, dengan mendengar dan taat kepada seorang hamba habashi, hamba saya yang minta. Fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Siapa yang hidup di antara kalian, maka kalian akan mendapatkan ikhtilafan katsiran, banyak perbedaan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Maka berhati-hatilah dengan perkara-perkara yang baru. Fa inna dolalat faman adraka dzalika minkum fa'alaihi bi sunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin addu 'alayya bin nawajib. Karena dia adalah sesat, dan siapa yang menemukan dari kalian
maka pegang teguhlah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha binawajid, gigitlah dengan gigi geraman. Ya, pada ayat ini fi hadzal hadis, pada hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan suatu mukjizat. Apa? Man ya'is minkum yara ikhtilafan katsiran. Siapa yang hidup di antara kalian selamanya, seterusnya setelah ini akan melihat apa? Yara ikhtilafan katsiran. Akan melihat apa? Perbedaan, ikhtilaf yang banyak. Di sini menggunakan bentuk nakirah, ikhtilafan katsiran. Perbedaan yang banyak. Perbedaannya dalam apa? Banyak, ya. Karena menggunakan bentuk nakirah, ikhtilafan, bentuk tanwin, maka menunjukkan perbedaan dalam banyak hal. Perbedaan akidah yang banyak, perbedaan ibadah yang banyak, perbedaan tingkah laku, sikap, perbedaan manhaj, perbedaan fikrah yang itu tidak dibatasi dengan perbedaan dalam satu sisi saja, tapi pasti akan muncul satu perubahan, perbedaan akan muncul perbedaan. Ya, yang mana perbedaan ini kemudian setelah Rasulullah SAW wafat sudah mulai timbul, perbedaan. Jadi ketika setelah Rasulullah SAW wafat saja, kemudian timbul perbedaan itu, sehingga sampai terjadinya perang di antara para sahabat, ya, perang Siffin, perang Jamal, ya. Kemudian munculnya kelompok-kelompok Syiah, munculnya kelompok Khawarij. Nah, ini adalah perbedaan yang banyak tadi, ikhtilafan katsiran. Ya. Muncul. Maka sampai saat ini, gitu kan. Ya, ila hadzal zaman. Idza kana ikhtilaf hasala wujida di ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtilaf. Famadha hadasa ba'da mururi zamani ila hadzal zaman. Ya. Maka bagaimana? Apa yang terjadi setelah berlalunya sampai zaman sekarang sudah kurang lebih 1440 tahun. Atau setelah 1430 tahun, ya, setelah meninggalnya wafatnya Rasulullah SAW, maka berarti ikhtilafan yang terjadi, ikhtilafan yang terjadi pada kaum muslimin ini semakin banyak lagi, ya. Sehingga disebutkan juga oleh Rasulullah SAW bahwa dalam satu hadisnya yang banyak, ya, yaitu dalam hadis dari Muawiyah bin Abi Sufyan qala fina faqala ala inna Rasulullah SAW qama fina. Ketika Rasulullah SAW berdiri di antara kami, beliau bersabda, ala inna man qablakum min ahli kitab iftaraku ala ithntain wa sab'ina millah wa inna hadhihi al-millah sataftariku ala thalathin wa sab'ina sintani wa sab'una fin nari wa wahidatun fil jannati wa hiya al-jamaah. Sungguhnya ahli kitab, dalam hadis yang lain disebutkan sataftariku hadhihi ummah ala salasi wa sab'ina firqatan.
Punya umat ini, kaum muslimin ini akan terpecah menjadi 73 kelompok, golongan. Ya. Yang disebutkan dalam hadis tadi, sintani wasab'una finnar, 72 di neraka, wa wahidatun fil jannah. Dalam wahiyal jamaah. 72 di neraka dan 1 di surga. Wahiyal jamaah. Ini adalah hadis sahih ya. Hadis sahih ini. Banyak hadis-hadis yang menyatakan seperti itu. Ya, begitu juga dalam Akhrajul Tirmidzi. Ya, bahwa layak tina ala ummati ma'ata ala bani Israel hadbun na'li bin na'li. Punya umatku ini akan datang seperti kondisi Bani Israel. Yang apa? Inna Bani Israel tafarraqat ala isnatain wa sab'ina minha. Sungguhnya Bani Israel itu akan terpecah menjadi 72 kelompok. Wa taftariqu hadhihi ummati. Bataftariqu ummati, dan akan berpecah umatku ala salasin wa sab'ina millatan. Atas 73 millah. Kulluhum finnari illa wahidah. Semua di neraka kecuali satu. Qalu, maka para sahabat bertanya, man ya Rasulullah? Siapa satu ini? Ma'ana alaihi wa ashabi. Apa yang ada pada aku dan sahabatku. Ya. Wa hadhil ahadits yadulluna, hadal hadis ini menunjukkan kepada kita wujud iftiraqi wa ikhtilafi hadhihi, adanya perselisihan dan perpecahan umat ini, kaum muslimin. Dan suatu hal itu adalah waktu kita lihat saat ini terjadi, bahkan mundur ba'da wafatul Rasulullah SAW. Sejak wafatnya Rasulullah SAW, ya ikhtilaf itu terjadi. Ya. Walihada ba'da arafna an hadatsa ikhtilafun katsir. Setelah terjadinya ikhtilaf dan iftiraqun yang banyak di hadil ummah, dalam umat ini, ya, maka apa yang harus kita lakukan? Maka ya, bagaimana pertanyaan dari para sahabat, Mahia ya Rasulullah, siapakah golongan yang selamat? Ya. Juga dia ma'ana alaihi wa ashabi atau wahyan jamaah, yaitu apa yang aku dan sahabatku ada, atau dia ada al-jamaah. Jadi karena wakokna ya, itu sudah jelas terjadi ini, bahwa kaum muslimin ya masyarakat ahibai wa abna'i rahman wa rahmatullah, kita sudah melihat saat ini qad nadharna ya, waqa'na, dan kita sudah nyata waktu bahwa kaum muslimin saat ini terpecah menjadi berbagai macam kelompok, baik kelompok akidah, kelompok fikra, pemahaman, ya, kelompok-kelompok jamaah,
baik di Indonesia atau di luar Indonesia, semuanya terjadi. Oleh karena itu, nafkah. Oleh karena itu kita perlu. Terus bagaimana kita harus mensikapinya? Apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat ada kelompok itu, ada kelompok ini? Bagaimana dalam muqaddimah dan dijelaskan ada beberapa kelompok firaq. Ya, firaq atau kelompok-kelompok yang mempunyai fikroh-fikroh tertentu yang ada di Indonesia atau yang ada di dunia saat ini, gitu kan? Ya, kalau di Indonesia banyak sekali, misalnya ada Ahmadiyah, Syiah, ya, LDI, ya, Jamaatul Muslimin, ya, Khilafatul Muslimin, misalnya Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, ya, dan banyak jamaah-jamaah yang internasional, misalnya Hizbut Tahrir, ada Ikhwanul Muslimin, ada Al-Qaeda, misalnya kita lihat, ada ISIS, ada Jamaatul Takfir wal Hijrah, ada Ahmadiyah, ada Syiah, ada liberal, ya, dan banyak lagi. Ini bangkit dan sudah terjadi pada umat ini, dan kita mengalaminya saat ini, mengalami apa yang kita lihat saat ini. Itu kelompok itu ada yang berpaham seperti itu. Nah, ini insya Allah kita akan jelaskan nanti di antara manhaj dan fikrah dari kelompok-kelompok tadi, yang insya Allah kita akan tahu kelompok ini ternyata seperti itu. Terlebih dahulu kita akan memahami bagaimana sih manhaj yang benar itu bagaimana fikrah yang benar, bagaimana jalan yang benar yang harus kita lalui di dalam berislam ini. Apakah kita harus mengikuti kelompok itu atau pemahaman itu atau fikrah tersebut itu, atau kita harus berbaiat pada satu imam tertentu misalnya. Nah, itu yang harus kita pahami saja. Arafna antum, kalian bukan anak-anak lagi saat ini, ya. Antum adalah syababul muslim, ya. Kalian adalah pemuda-pemuda muslim, ya, pemuda-pemuda ahli sunnah yang harus memahami masalah ini, gitu kan? Sehingga tidak akan bisa terseret pada fikrah-fikrah atau pemahaman yang tidak benar atau yang menyimpang. Ya, harus paham, ya, antum harus siap untuk hadir di masyarakat atau di dunia dan bisa melihat masyarakat, ya, apa yang terjadi di masyarakat, bisa mengidentifikasi, ya, ini fikrah yang salah, ini pemahaman yang salah, kan? Ini tidak benar. Ini bisa mengidentifikasi, sehingga minimal untuk diri kita sendiri kita bisa melaksanakan atau menjalani manhaj yang benar, kemudian untuk keluarga kita, ya, untuk tetangga kita dan masyarakat kita, ya. Sehingga kita mulai dari diri kita sendiri untuk bisa memahami Islam yang benar, yang tepat, itu yang bagaimana, manhaj salafi itu yang bagaimana, ya. Jadi kalian tadi sudah memahami mengapa sih kok kita harus belajar pelajaran ini, gitu kan? Ada pelajaran manhaj juga, karena itu tadi Rasulullah SAW sudah mengatakan man ya'is minkum fasayara
ikhtilafan. Siapa yang hidup di antara kalian, kalian akan melihat ikhtilaf, perbedaan yang banyak. Sehingga otomatis kita melihat, loh kok itu beda? Itu tidak seperti ini. Kok pemikirannya seperti itu? Terus mana yang benar? Nah, ini latar belakang mengapa kalau kita belajar mata pelajaran ini. Ya, itu poin yang harus kita catat, betapa pentingnya pelajaran ini. Jadi benar-benar ya, narjumikum ya ikhwan ya abnai, ya, bahwa pelajaran ini adalah sangat penting ya, bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Ya, dan ketika di ma'had atau di nanti setelah lulus dari ma'had, ya karena waktu sudah waktu yang terbatas. Kesimpulan dari pertemuan kali ini adalah mengapa sih kok kita penting belajar manhaj salafi? Ya, karena Rasulullah sudah menjelaskan pesannya kepada kita bahwa kalian akan melihat perbedaan yang banyak. Jadi ketika ada perbedaan itu, ya, mana yang kita pilih, mana yang harus kita jalani, ya, mana yang harus kita lalui. Nah, ini sesuatu yang terjadi pada kita semua. Baik, naktafi bihadza, saya akhiri dulu. Naktafi bi alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa naktafi bihadza qadar. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.